warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, alhamdulillah kita masih mendapat rahmat Tuhan sehingga dapat berjumpa dalam wahana ini. Semoga pertemuan ini menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Rekan-rekan, rasanya saya perlu membuat seri khusus untuk adik-adik yang usianya di bawah saya. Akan kuliah, masih kuliah, atau baru lulus kuliah. Jadi seri ini secara singkat untuk arsitek pemula. Dengan demikian saya bisa berperan sebagai senior yang seolah-olah memiliki sesuatu yang bisa dibagikan kepada adik-adik. Saya sebut seolah-olah karena bisa jadi adik-adik ternyata memiliki pengetahuan yang lebih dari saya. Dan sangat mungkin saya juga bisa belajar dari adik-adik. Guru saya di SMP dulu pernah menyampaikan kepada kami, setiap kamu bertemu orang, dapatkan ilmu dari orang itu. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang kamu temui kecuali memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Karena itu idealnya forum ini adalah forum diskusi, agar kita bisa interaktif. Tapi kondisi dan keadaan yang kita punya hari ini adalah yang seperti kita nikmati saat ini. Saya membagikan sedikit pengetahuan yang ada di saya kepada adik-adik, dan saya mendapatkan ilmu dari adik-adik melalui satu dan lain cara, yang mana bila Tuhan menghendaki tidak ada jalan yang mustahil. Saya meyakini betul hal ini, bahwa bila kita membagi ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita akan bertambah, bukan berkurang. Jadi seri ini adalah sarana saya berbagi ilmu, pengalaman, dan hikmah terkait profesi yang saya jalani. Seri ini dibuat dengan dasar pemikiran yang sederhana saja. Saya sudah terlebih dahulu menjadi arsitek dan adik-adik baru akan menjadi arsitek atau baru menjadi arsitek. Jadi ini bukan dalam konteks saya lebih pandai atau lebih mahir merancang arsitektur, tetapi sekedar bahwa saya lebih dulu lulus dari bangku kuliah dan lebih dulu berangkat ke medan laga. Ya, medan laga. Dunia kerja adalah tempat kita menggembleng, berkompetisi, berjuang, berlomba, berperang, berlaga. Ketika kita merancang, kita berlomba dengan waktu. Ketika kita berhadapan dengan klien yang sulit, kita menggembleng kesabaran kita. Ketika berhadapan dengan kontraktor, kita berjuang agar karya arsitektur kita dilaksanakan sebagaimana yang kita rancang. Dan di atas itu semua, sesungguhnya kita berperang dengan diri kita sendiri. Mengendalikannya agar sisi-sisi negatif tidak mengemuka dan sisi-sisi positif hadir menampakkan wajah. Itulah medan laga kita. Di medan laga sana kita menyerbu tanpa pasukan, kita harus bisa dikdaya tanpa kesaktian, dan berjuang agar menang tapi tanpa merendahkan. Itulah medan laga yang saya maksud adik-adik. Padang Kurusetra tempat kita bersama menunaikan dharma kita masing-masing. Dan berharap bisa keluar gelanggang bukan dalam status kaya atau jaya, tapi dalam status mulia. Saya sedang ada di medan laga ini, dan adik-adik yang sedang menempuh bangku kuliah nanti akan ada di padang ini juga. Termasuk adik-adik yang sedang bersiap di pinggir gelanggang, menunggu saat untuk ikut dalam pertempuran. Sekarang, saya yang sedang ada di medan laga ini berusaha mengirimkan kabar ke pinggir lapangan atau ke padepokan-padepokan di mana adik-adik sedang menempa diri. Pesan atau kesan yang saya kirimkan semoga dapat membuat adik-adik bersiap lebih baik sehingga harapannya nanti dapat meraih kemenangan yang lebih besar dibanding yang diperoleh generasi saya atau generasi yang sebelum saya. Kabar dari medan laga ini nanti bisa berupa apa saja. Strategi pertempuran, atau olah kanuragan, atau cerita serba-serbi manusia yang ada di tengah laga sini. Apa saja. Sekali-sekali nanti saya akan cerita perjalanan arsitektur. Di lain kesempatan saya akan menginformasikan perkembangan profesi arsitek. Bahkan di saat tertentu bisa saja saya berbagi cerita tentang proyek yang sedang saya kerjakan.
Tetapi untuk yang terakhir ini saya perlu ekstra hati-hati. Sebab saya tidak ingin bila saya paparan tentang karya arsitektur saya terkesan sebagai ajang promosi dan jualan. Satu hal yang sejak awal saya jaga karena khawatir merusak niatan kita membuat wahana ini. Lagi pula saya ingin sekaligus mengabarkan melalui saluran ini bahwa untuk sementara saya belum bisa menerima penugasan baru. Satu, kondisi saat ini membuat biro arsitektur saya sementara hibernasi dulu, non-aktif untuk sementara waktu. Saya dapat kabar dari rekan di Inkindo bahwa ada 1.200 biro konsultan yang tiarap karena pandemi ini. Tapi tentu saja saya dan rekan-rekan saya yang tersisa di biro tidak tinggal diam. Kita tetap beraktivitas tapi dengan kapasitas yang terbatas. Dan aktivitas yang kami jalani sekarang belum memungkinkan kami untuk mengambil pekerjaan baru. Maka clear ya, ini bukan ajang promosi tapi ajang berbagi. Semoga analogi metafora yang saya buat itu lebih memudahkan adik-adik dalam memahami apa yang saya maksudkan. Ya, saya yakin adik-adik lebih pandai dibanding saya sehingga pasti paham maksud saya. Baik, demikian prolog yang saya buat sebagai pengantar seri kabar dari Medan Laga ini. Semoga tayangan-tayangan yang ada di seri ini nanti ada manfaatnya bagi Anda adik-adik, dan dengan begitu berarti pasti bermanfaat bagi saya. Apapun yang saya paparkan nanti, ingat, hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Semoga Dia selalu membimbing perjalanan kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat.